warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Antika Wismasari dari kelas B Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200009. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang Ma'rifatul Rasul dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6 yang bertujuan untuk memenuhi salah satu nilai UTS semester 2 yaitu Pendidikan Agama Islam. Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah. Apa sih itu fitrah? Fitrah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semenjak ia lahir. Sehingga manusia tersebut dapat menilai baik atau buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Perubahan fungsi fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk ibu bapak atau lingkungan sosial. Hidayatul Rasul, yaitu mengikuti petunjuk Rasul. Berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Terus ada ibadatul shohih. Apa sih ibadatul shohih itu? Ya, ibadatul shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagaimana manusia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Ma'rifatul Rasul atau Ta'riful Rasul. Al-Rasul pengertiannya yaitu seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Nah, ada dua kunci nih untuk memahaminya, yaitu satu, hamilul risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada khutwatu fi takbihir risalah atau menjadi khutwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Catatan, tidak semua orang yang membawa risalah, ajaran dan menjadi khutwah atau contoh dapat disebut sebagai rasul. Kenapa? Karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri khusus, yaitu satu, memiliki sifatul asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misal sifat sidik, amanah, takblik, dan fatonah. Yang kedua, memiliki sifat al-mukjizat atau mendapat mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Terus yang ketiga adanya al-bisyarat. Apa sih al-bisyarat itu? Berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Keempat, adanya nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhan melalui wahyu, berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang akan datang. Terus yang kelima adanya at-tazmat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi-sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Manakatul hakikat Rasul atau kedudukan Rasul. 1. Abid min ibadillah atau hamba di antara hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai manusia dan hamba biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dengan
baik. Yang pertama yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah mendapat wahyu, yaitu 1. Insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, pergi ke pasar dan sebagainya. Terus yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah maksudnya as-sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Ketiga ada Rasul minal nursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri Rasul. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugasnya mulia, walaupun bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul bisa juga disebut dengan sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lain. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan setengah malaikat setengah manusia juga. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa karena memiliki sifat basyiriyah atau kemanusiaan. Maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahan itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala. Ketiga ada as-sidiq atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat ada fatonah atau cerdas. Kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan karena ia bertugas memimpi umat manusia. Terus yang kelima ada al-amanah atau terpercaya. Dan keenam ada al-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasul minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaqor risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Terus yang ketujuh ada al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran, dan beliau juga benar senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satunya contoh, beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu dan musyrikin Quraisyin yang berusaha menodai dakwahnya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW khuluqin atsmi, berada di atas akhlak yang agung, bagaimana firman Allah Ta'ala. Beliau memiliki akhlakul Quran sebagaimana yang disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kewajiban kita selaku umat adalah menjadikan beliau sebagai utusan atau uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya. Sekian dari penjelasan saya tentang Ma'rifatul Rasul dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.